Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Haswa Aisyah dengan NIM C2419093 dari Departemen MSP Angkatan 56. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat dari belajar biologi perikanan selama 1 semester ini. Di sini saya belajar tentang aspek-aspek tentang pertumbuhan dari ikan, lalu tentang reproduksi ikan dan makanan ikan. Tentu aspek-aspek ini penting untuk dikaji dan diteliti agar nantinya sumber daya perikanan yang berada di alam itu dapat seimbang, lalu kita juga dapat mengetahui identifikasi dari ikan-ikan yang ada di alam tersebut. Lalu dari aspek dari pertumbuhan itu ada DFP atau distribusi frekuensi panjang. Distribusi frekuensi panjang ini membahas tentang distribusi dari panjang ikan yang ada dalam suatu populasi. Misalnya, ikan kurisi yang berada di dalam populasi Selat Sunda berada pada rentang 12,3 cm sampai 25,6 cm seperti itu. Lalu ada HPB atau hubungan panjang dan bobot. Jadi di sini menjelaskan tentang hubungan panjang dari ikan tersebut dengan bobot ikan tersebut. Hubungan panjang bobot dari ikan adalah berbanding lurus, atau jika bobot ikan itu bertambah, maka panjang ikan tersebut juga akan bertambah. Selanjutnya ada faktor kondisi. Faktor kondisi ini menentukan apakah ikan tersebut dapat hidup di tempat tersebut. Faktor kondisi ini ada berbagai macam, seperti ada suhu, arus, lingkungan, lalu kalau dalam segi tubuh itu ada ukuran ikan tersebut, lalu ada jenis kelamin ikan tersebut, dan lain sebagainya. Aspek selanjutnya yang kita kaji dalam pelajaran biologi perikanan ini adalah aspek reproduksi. Dari aspek reproduksi itu ada proporsi kelamin. Proporsi kelamin adalah sebuah proporsi di mana untuk menentukan jumlah jantan dan betina di dalam suatu populasi. Proporsi kelamin yang baik itu berada pada 1:1 atau seimbang di antara jantan dan betina. Misalnya di suatu perairan Selat Sunda, jantan dan betina dihasilkan hasil 354 dibanding dengan 354 atau yang dinyatakan dengan seimbang. Maka dari itu jantan dan betina di Selat Sunda itu seimbang. Lalu selanjutnya ada TKG. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah suatu cara untuk menentukan apakah ikan tersebut siap memijah atau tidak. TKG sangat diperlukan untuk mengetahui saat-saat musim pemijahan dari ikan tersebut dalam suatu populasi di perairan. Lalu selanjutnya ada IKG atau indeks kematangan gonad. Indeks kematangan gonad dengan TKG saling berhubungan. Indeks kematangan gonad dengan TKG dapat saling berhubungan karena jika TKG semakin tinggi, maka indeks kematangan gonad akan semakin tinggi, yang dapat dirumuskan dengan bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh dikali 100%. Lalu selanjutnya ada fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur yang berada pada ikan tersebut. Jadi jika untuk dalam praktikum bioper ini untuk mengukur fekunditas dari ikan tersebut, kita dapat membelek ikannya, lalu kita mengambil ikan yang sudah TKG 4 atau tingkat kematangan gonad tertinggi, lalu kita lihat, lalu kita burai telurnya, lalu kita dapat hitung telurnya untuk menentukan fekunditas dari telur tersebut. Selanjutnya adalah diameter telur. Diameter telur digunakan untuk mengetahui sampai ukuran telur seberapa ikan itu saat memijah. Lalu aspek selanjutnya yang dibahas dalam biologi reproduksi ikan adalah makanan. Yang pertama itu ada indeks preponderance. Indeks preponderance adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengetahui jenis makanan yang dimakan oleh ikan tersebut, dan untuk mengetahui makanan utama, makanan pendamping, makanan tambahan, serta makanan pengganti dari ikan tersebut di suatu alam. Lalu selanjutnya ada luas relung. Luas relung digunakan untuk mengidentifikasi seluas mana relung dari ikan tersebut dapat mengkonsumsi makanan.
Lalu selanjutnya ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini berkaitan dengan selektivitas dari jantan dan betina. Lalu apakah jantan dan betina ini saling berkompetisi untuk mencari makanan di alam? Selanjutnya ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan apakah ikan ini tergolong ke dalam ikan karnivora, lalu herbivora, ataukah omnivora. Nah, jika didapatkan hasil pur yang sudah diteliti itu sebanyak kurang dari 1, maka ikan tersebut karnivora. Jika 1-3, ikan tersebut adalah omnivora. Lalu jika lebih dari 3, ikan tersebut adalah herbivora. Kalau misalnya untuk membedah ikan tersebut dan menentukannya adalah dengan cara memburai usus ikan. Dengan cara membedah ikan dan mengukur panjang usus ikan tersebut dengan rumus panjang usus ikan dibagi panjang tubuh dikali 100%. Lalu selanjutnya ada indeks stomach content atau indeks isi lambung. Indeks stomach content digunakan untuk mengetahui apa saja isi lambung dari ikan tersebut. Nah, hal-hal yang ada di bioper tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan membuat kita menjadi bisa melestarikan ikan yang ada di alam bebas. Nah, hal tersebut yang saya pelajari selama 1 semester ini. Biologi perikanan atau praktikum ini sangat membantu dan membuka wawasan saya terkait tentang aspek-aspek dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan, dan membuat saya menjadi tahu bagaimana cara melestarikan ikan yang baik. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.